Pemerintahan Korea Selatan sedang tidak baik-baik saja. Pemakzulan kembali terjadi untuk yang kedua kali. Setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan, penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo dimakzulkan oleh Majelis Nasional atau Parlemen Korsel Jumat 27 Desember 2024. Siapa penggantinya dan ada apa di balik pemakzulan yang berulang kali ini? Berdasarkan undang-undang di Korsel, setelah pemakzulan kedua itu, kini Menteri Keuangan Choi Sang-mok bertugas sebagai penjabat Presiden Korsel. Dalam instruksi pertamanya, Choi memerintahkan militer Korsel meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi kemungkinan Korea Utara memanfaatkan krisis politik ini untuk melancarkan provokasi. 우려했던 일이 현실이 됐습니다. 헌전사상 초유의 국가 비상 상황입니다. 한치 앞도 가늠할 수 없는 정치적 불확실성이 국가 안보를 위협하고 있습니다. 대한민국이 아니 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 총력을 기울여야 할 때입니다. 혼란스러운 전국을 틈타 언제라도 감행할 수 있는 북한의 도발과 선전, 선동에 빈틈없는 대비 태세를 유지해 주기 바랍니다. Perdana Menteri Han Duck-soo mengambil alih tugas Presiden Korsel sejak 14 Desember 2024 setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan. Han Duck-soo diharapkan memimpin pemerintahan peralihan Korsel dan menyiapkan pemilihan umum presiden. Han juga diharapkan memimpin proses pemakzulan Yoon sampai selesai. Akan tetapi, Han kemudian justru dianggap parlemen berusaha menghalangi proses pemakzulan Yoon dengan menunda pelantikan 3 hakim MK Korsel. Alasannya, jika formasi 9 hakim tidak lengkap, MK tidak bisa memproses pemakzulan terhadap Yoon. Han sampai gugatan pemakzulan atas dirinya terbit pada Kamis 26 Desember petang, tidak kunjung mau melantik 3 hakim MK yang tersisa. Alasan Han, parlemen belum menyetujui nama-nama calon hakim. Pada saat yang sama, Mahkamah Agung Korsel terus mendesak Han. Pengadilan untuk memakzulkan Yoon tidak bisa ditunda. Terlambat mengangkat 3 hakim MK ini berdampak negatif kepada rakyat dan konstitusi Korsel. Partai Demokratik yang merupakan oposisi pemerintah serta mayoritas di parlemen menyetujui 3 nama calon hakim MK. Akan tetapi, para calon itu ditolak partai pendukung pemerintah, yaitu Partai Kekuatan Rakyat atau PPP. Han tidak mau melantik ketiga hakim tersebut sampai ada kesepakatan di antara semua partai politik di parlemen. Sekarang, giliran Choi selaku penjabat presiden harus melanjutkan proses pemakzulan Yoon. Artinya ia juga ditekan untuk segera menyelesaikan perkara kekosongan 3 kursi hakim di MK. Krisis pemerintahan di Korsel bermula pada 3 Desember 2024 ketika Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan negara di dalam darurat militer. Hal ini mengagetkan masyarakat. Rakyat Korsel menganggap tidak ada alasan yang bisa menjadi dalih bagi Yoon menerapkan darurat militer. Pembelaan Yoon ialah negara jatuh ke dalam krisis. Yoon pun menyalahkan parlemen yang dikuasai partai oposisi atau DP. Setelah mengumumkan darurat militer, para anggota parlemen melawan. Rakyat juga marah dan berunjuk rasa di luar Gedung Biru Istana Kepresidenan Korsel dan Gedung DPR. Yoon pun akhirnya mencabut status darurat militer. Keadaan darurat militer berlangsung selama 6 jam. Pada 14 Desember 2024, parlemen resmi memakzulkan Yoon. Ia dilepas dari semua tugas kepresidenan. Kini Yoon menunggu proses pengadilan pemakzulan yang semestinya dilakukan oleh MK. Pemakzulan ini menjadi krisis pemerintahan yang buruk bagi Korsel. Situasi antara Korsel dan Korea Utara saat ini memerlukan pendekatan diplomatik yang luas. Jika Korsel tidak juga melakukan pemilu dan memilih presiden, krisis pemerintahan memburuk. Bagaimana menurut sahabat Kompas, akankah pemerintahan Korsel bisa cepat stabil kembali?